Oke, halo, perkenalkan dulu aku Muhammad Fatail Alfarisi dengan NIM G00231111. Di sini aku dari kelompok A1 akan jelasin tentang beberapa hal yaitu eh, nah, aku di sini akan jelasin tentang ACL, kemudian ada plexus brachialis dan ada musculi regio dorsum. Nah, kita mulai dari ACL. Nah, ACL itu kan kita sering dengar tentang cedera ACL gitu, yang biasanya tuh ada di pemain-pemain olahraga, pemain sepak bola, pemain basket gitu. Itu yang mengakibatkan mereka tuh kakinya sakit dan sulit bergerak. Nah, sebelum masuk ke ACL-nya, kita harus tahu dulu ACL itu kan ligamen. Nah, ligamen itu kan yang memperkuat sendi. Nah, ligamen yang memperkuat sendi itu sendi sendi genu atau sendi lutut. Nah, artikulasio genu itu dibentuk dari beberapa artikulasio, cuma di sini yang akan kita bahas adalah artikulasio tibiofemoralis. Nah, tibiofemoralis itu dibentuk dari dua os, yaitu os femur dan tibia. Tibia itu yang tulang kering, kalau kita tahunya gitu. Nah, artikulasio genu itu kan membentuk tibiofemoral joint. Nah, di sini ada beberapa ligamen penguatnya. Nah, ligamen penguatnya itu ada apa aja sih? Nah, ada ACL, anterior cruciate ligament. Kemudian ada di belakangnya, posterior cruciate ligament. Kenapa namanya itu? Karena mereka itu bersilangan. Bukan, dokter. Nah, eh, kan cruciate itu artinya bersilangan. Yang satu bersilangan ke belakangnya, yang satu bersilangan ke depan. Nah, yang anterior cruciate ligament itu menahan os tibia, os tibia tulang kering agar tidak maju ke depan. Yang belakang, yang posterior cruciate ligament itu menahan agar os tibianya itu tidak jatuh ke belakang. Itu. Kemudian ada dua ligamen penguatnya dari articulatio geno, yaitu medial collateral ligamen sama lateral collateral ligamen. Itu memperkuat agar sendi lutut ini enggak gerak ke samping atau abduksi dan aduksinya terlalu jauh gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat ini kalau dari eh, penglihatan fleksi, jadi tulang femurnya itu dia tulang tibianya itu ke bawah gitu. Jadi sendinya itu sedang fleksi. Di sini kan kelihatan kartilagonya, yaitu lateral condyle femur, sama di sini ada medial condyle femur. Nah, ini yang akan berartikulasi dengan meniskus. Meniskus itu di tibia. Oke, ini kalau dari sisi posteriornya kan nih kelihatan yang posterior cruciate ligament itu lebih besar daripada yang anterior cruciate ligament. Makanya di sini tuh anterior cruciate ligament tuh sering mengalami cedera. Nah, kalau orang udah ngalamin cedera ACL, itu biasanya kalau kita lihat di pemain-pemain bola itu, nah pas diangkat kakinya, itu dia tulang keringnya bisa maju gitu. Karena udah mungkin robek atau cuman sekedar eh, apa ke terbelah-belah gitu. Jadi dia tidak bisa ngikat lagi os tibianya. Jadi os tibianya itu kalau kita angkat, jadi dia bisa ngambang dikit. Baik, di sini ada muskulus-muskulus yang berperan dalam menggerakkan artikulasi genu ini. Nah, yang pertama itu dari muskulus yang berperan untuk ekstensinya.
Kalau ekstensi kan kita tahu berarti dia memanjang. Jadi sendinya itu melebar. Di muskulus yang ada di os femoris ini ada musculus quadriceps. Quadriceps itu terdiri dari rectus femoris, kemudian ada vastus lateralis, ada vastus medialis, dan di bagian profundanya ada vastus intermedius di sini. Kalau di sini di dissection kita bisa lihat vastus intermediusnya. Kemudian ada musculus yang berperan dalam fleksi knee joint atau artikulasi genuini. Itu ada hamstring. Hamstring itu terdiri dari apa aja? Ada biceps femoris, kemudian ada semitendinosus, kemudian ada semimembranosus. Gitu. Jadi dia yang berperan dalam menggerakkan sendi. Nah, di knee joint ini tuh ada yang namanya bursa. Bursa itu kan dia fungsinya tuh sebagai hmm, pengstabil, bukan pengstabil. Dia berfungsi sebagai pelancar gerakan dari sendinya itu. Jadi dia mengurangi gesekan dan membuat sendinya itu lebih mudah bergerak. Jadi di sini tuh ada infrapatellar bursa di sini, kemudian ada prepatellar bursa dan ada suprapatellar bursa. Kemudian ada satu lagi di sini itu ada anserin bursa yang eh, dia itu di bagian profundanya dari tendon-tendon yang berfungsi sebagai ekstensornya. Ekstensor eh, knee joint ini. Eh, Walaupun ekstensornya nggak terlalu dominan dibandingkan yang quadriceps. Jadi ada semitendinosus, kemudian ada gracilis dan sartorius tendon. Gitu. Ya, ini gambarannya, ini sisi medialnya. Jadi ini berkaitan dengan sartorius, kemudian ada semitendinosus dan eh, sartorius. Ya. Kemudian untuk vaskularisasinya. Nah, vaskularisasinya itu kan dari aorta kita tahu kan. Dari aorta kemudian ke bagian bawahnya itu bercabang menjadi eksternal iliac arteri dan internal arteri iliaka. Oke, dia berjalan eh, eksternal itu dari luar apa? Dari luar iliaka, mas iliaka ya. Kemudian dia turun dan akan memvaskularisasi otot-otot yang ada di sini itu. Kemudian arteri ini juga akan bercabang. Nah, di sini juga dia akan bercabang menjadi popliteal arteri dan akan ke bagian lebih inferiornya. Itu ini ya gambarannya di sini eksternal yang akan bercabang di sini, di sini juga bercabang ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dia akan memvaskularisasi muskulus-muskulus yang ada di regio femur, cruris, dan dorsumnya. Oke, ini untuk dari sisi posteriornya. Nah, di sini ada vaskularisasi vena. Vena itu ada yang profunda dan ada yang superficial. Nah, yang superficial itu yang di sini digambarkan dengan warna biru muda dan kemudian yang profunda itu digambarkan dengan warna biru tua. Kan kita tahu ya, eh, vena itu membawa darah kembali ke jantung. Nah, biasanya vena itu berpasangan atau beriringan dengan arteri. Jadi ada dua vena yang beriringan dengan arteri, namun itu kebanyakan eh, nggak ada di yang di femur.
Jadi dia adanya di tungkai kaki bagian bawah. Di sini ada anterior tibial vena dan ada fibular vena, itu yang memvaskularisasi muskulus-muskulus yang ada di regio cruris, dan dia akan bersatu di vena poplitea. Nah, kemudian yang superficial itu eh, ada yang namanya Savenus magna. Vena Savenus magna. Vena Savenus magna ini berjalan di medialnya, kemudian dia naik dan akan bersatu di trigonum eh, femoris. Aduh, ya, di sini kita lanjutin ke plexus brachialis. Plexus brachialis itu, oke, sebelum kita masuk ke sini, nah itu apa itu plexus brachialis? Nah, plexus itu kan dari asal katanya itu artinya to twine or to braid. To braid itu artinya anyaman atau belitan gitu. Jadi plexus brachialis itu anyaman brachialis. Yang fungsinya apa sih? Fungsinya itu eh, memberikan eh, inervasi motorik dan sensorik untuk muskulus-muskulus yang ada di ekstremitas bagian atas, termasuk juga bagian bahu, lengan, dan tangan sini. Oke, kita balik lagi ke sini, brachialis plexus. Nah, brachialis plexus itu ada 5 akar. 5 akarnya itu dari eh, C5, kemudian sampai C8 dan C1. C ini tuh dari vertebra cervical 4, vertebra cervical 5, vertebra cervical 6, vertebra cervical 7, dan ada vertebra thoracica 1. Nah, mereka itu akan membentuk akar-akar yang berjumlah 5. Nah, di sini itu mereka akan bersatu. Enggak semuanya bersatu, tapi yang C5 dan C6 itu bersatu di daerah trunki. Trunkinya ini dinamai sesuai dengan posisinya. Yang pertama itu upper trunki, kemudian ada middle trunki, dan lower trunki. Nah, terus kemudian mereka itu bercabang menjadi 2, semuanya bercabang menjadi 2, dan itu dinamai dengan posisi dia anterior atau posterior. Yang posterior akan bersatu dengan cabang-cabang posterior lainnya membentuk nervus-nervus yang di sisi posterior. Yang anterior itu akan bersatu membentuk nervus-nervus yang di sisi anteriornya. Nah, yang di sini bagian dari C5, C6, C7 itu membentuk korda lateral sini. Yang anterior itu membentuk korda lateral, dan yang di sini C6, C8 dan thoracical 1 itu membentuk yang anterior, yang medial. Nah, di sini itu mereka juga akan bercabang menjadi 5 akhirnya, yang itu jadi nervus-nervus yang menginnervasi eh, bagian-bagian regio tangan kita, apa regio ekstremitas, dan juga bahu-bahu dan bagian di sini. Nah, ini, nah, oke, kita langsung aja ke inervasinya. Mereka itu menginervasi baik
sensorik maupun motorik. Namun yang kita bahas di sini adalah yang motorik. Nah, yang motorik itu banyak. Di sini ada banyak. Yang penting itu untuk yang motorik di regio brachii. Oh, sorry. Di sini dulu ada yang ingin aku tekankan. Di sini ada musculus serratus anterior itu persarafannya dari nervus thoraxicus longus. Itu ada di percabangan yang kalau kita lihat tadi. Nah, dia itu langsung dari akarnya. Ini C5 sampai C7. Itu yang akan meng, membantu musculus serratus anterior ini untuk bergerak. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu protraksi dan rotasi skapula dan menjaga margomedialis dan angulus inferior subcapulae yang berhadapan dengan dinding kavitas thoraxis. Itu akan kita bahas nanti. Nah, di sini muskulus-muskulusnya yang diinervasi itu yang penting ada biceps brachii. Itu yang sering kita lihat kalau di olahragawan. Itu diinervasi oleh nervus musculocutaneus yang fungsinya ya untuk flexor sendi kubiti. Gitu. Oke, kemudian biceps brachii, triceps brachii itu yang di sisi posterior dari tangan kita dipersarafi oleh nervus radialis. Itu fungsinya ya ekstensi antebrachium pada sendi kubiti, jadi meluruskan tangan gitu ya. Kemudian banyak bisa dibaca. Oke, banyak ini di regio tangan sini. Oke, kita masuk ke muskuli pada regio dorsum. Muskuli pada regio dorsum itu enggak kita bahas semua, cuma beberapa yang besar-besar kita bahas di sini. Ya, di sini ada trapezius muskul itu yang kelihatan besar di sini. Kemudian ada di sini kelihatan kalau dari luarnya ya masih ada kulitnya, ini kelihatan dari teres mayor dan ada latissimus dorsinya. Harusnya di sini ada teres minor cuma nggak begitu kelihatan. Nah, ini udah di dissection. Kita lihat di sini ada latissimus dorsi nih yang besar ini, latissimus dorsi. Kemudian di sini ada trapezius. Nah, bentuknya itu kan kayak trapesium ya. Jadi dinamai sesuai dengan bentuknya. Nah, ini juga romboid mayor. Di sini ada romboid minornya dan di sini ada levator scapulae. Untuk yang teres mayor itu untuk yang regio deltoid. Nah, di sini musculus latissimus dorsi itu berorigo di processus venosus vertebra thoracica 2 sampai lumbar 5 di sini. Iya, di situ. Oke, sama sakrum sama crista iliaca. Jadi sampai bawah. Kemudian insersianya. Nah, itu di dasar sulcus intertubercularis ossis humeri. Jadi di bagian os humerinya ini di sini di bawah. Kemudian dipersarafi oleh nervus thoraco-dorsalis yang fungsinya elevasi, aduksi, dan rotasi humerus ke medial ke dalam. Kemudian kita bahas musculus trapezius yang besar di sini kan. Oke, musculus trapezius ini berorigo di linea nuchae superior, protuberantia occipitalis,
eksterna dan ligamen nucae, kemudian di processus spinosus vertebra cervical 2 hingga thoracical 12 sampai habis. Insersionya di sepertiga lateral clavicular. Jadi kalau kita lihat di bagian depannya itu nanti dia sepertiganya. Kemudian di acromion, kelihatan harusnya. Kemudian dia di spina scapulae. Dia dipersarafi oleh nervus accessoris dan beberapa nervus lain yang fungsinya membantu rotasi skapula saat abduksi humerus di atas garis horizontal. Di atas garis horizontal. Gitu. Kemudian yang akan kita bahas yang pertama musculus rhomboideus minor, yang mayor nanti karena kita bahas dari yang atas. Nah, musculus ini lebih profunda dari musculus trapezius ya. Ini berorigo bagian bawah ligamentum nucae dan di processus spinosus vertebra cervical 1 dan thoracical 1 ini bukan 1 di sini, harusnya vertebra cervical 7. Oke, gitu. Dan di sini insersinya di margo medialis scapula yang di persarafin nervus dorsalis scapulae. Ya, fungsinya itu retraksi, aduksi, dan elevasi scapula. Ini dikit gitu. Kemudian musculus rhomboideus mayor, ini kayaknya salah nih. Ini thoracica 1 sampai 5. Kemudian insersinya di margo medialis juga di antara spina scapulae dan angulus inferior. Nah, ini tuh di persarafi nervus dorsalis scapulae. Fungsinya retraksi juga sama kayak yang rhomboideus minor. Kemudian ada musculus levator scapulae. Ini musculus levator scapulae, dia origonya di processus transversus CI dan OV. Kemudian insersinya di bagian atas margo medialis scapula, yang dia fungsinya untuk elevasi scapula. Ini ya, itu di persarafi plexus C4 dan C3 tadi. Nervus dorsalis scapulae C4 dan C5. Oke, di sini tuh ada suatu kelainan yang itu bentuknya kayak sayap ya, yang namanya wing scapula. Itu tuh biasanya kelemahan pada musculus serratus anterior yang tadi yang kita bahas itu yang berfungsi untuk menstabilkan scapula agar tetap nempel ke costa atau rusuk. Penyebabnya tuh bisa macam-macam, entah itu trauma atau luka, kemudian bisa aja di kerusakan nervus long thoracica tadi. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, bisa saya tutup.